ada handphone ini namanya silah, SIM card itu itisol, sinyal itu wisol. Nah, ketika sampai kepada tujuan yang kita telepon, itu namanya usul. Sila, itisol, wisol, usul. Semua ibadah begitu. Sila, itisol, wisol, usul. Itu ketika kita ada robito, ya, dengan guru, kita sudah berbaiat dengan guru. Ibaratnya qabil tuh, berbaiat dengan guru-guru kita, para mursyid, saya foto dan lain sebagainya. Kemudian ada rabitohnya, belum cukup, harus ada masyhad, kekuatan di hati kita bahwa dia adalah orang baik di sisi Allah. Kita ta'zim, kita beradab dengannya, maka kamu bisa sampai kepadanya. Kamu bisa sampai kepada Allah dengan cepat. Bahkan kamu bisa gunakan untuk media ruqyah. Ini robito ini dari berbagai sisi bisa kamu fungsikan. Makanya di sini kami kembangkan dan kami buat terobosan di dalam memahamkan kepada umat tentang robito, dan kita buktikan faktanya secara nyata. Bukan cuma teori, tapi fakta. Tapi fakta, orang-orang dulu begini. Mereka saling berkomunikasi, dulu nggak ada video call, dulu tidak ada handphone canggih seperti ini, Android, tapi mereka nyambung, sambung menyambung. Infonya lebih cepat daripada ngirim voice ataupun WhatsApp. Para wali terdahulu, ya. Dan ini panjenengan mungkin banyak yang paham tentang masalah robito saya dengan Fatihah, robito saya dengan ayat kursi, robito saya dengan sholawat di video-video baik di YouTube ataupun di streaming. Ini sebenarnya bukti bahwa kita bisa menyambungkan robito seseorang. Bahkan ada di antara mereka setelah qabil itu, ketika saya arahkan, ketika kami untuk arahkan, bimbing, betul-betul merasakan guru kamu yang kamu anggap dia orang soleh selama kamu hidup, dan betul-betul membimbing kamu, bayangkan di hati kamu. Ketika dibayangkan dan kita sambungkan dengan Fatihah, subhanallah gemetar tubuhnya karena menyaksikan guru-gurunya itu hadir di situ. Bukan gurunya berarti hadir di situ, jenengan video call dari sini. Teman panjenengan itu di Jakarta, hei gimana kabarnya? Wah, tambah jaya ya. Wah, sudah poligami belum ini misalnya. Maka di sini bukan berarti yang di Jakarta itu hadir di Bangkalan. Dimensi berbeda. Dia di Jakarta, bukan di dimensi Bangkalan. Ketika seseorang itu menyambungkan hatinya kepada Syekh Futu, kepada Syekh Tarbiyah, hadir sosoknya itu, syahsiyatuhu, kata Imam Ghazali, bukan berarti orang itu hadir di hadapan kamu, tapi hadirnya di dimensi yang berbeda. Begitu. Ketika orang menyaksikan Rasulullah SAW hadir, bukan berarti Nabi itu hadir di hadapannya. Ketika melihat Habib Fulan, tidaklah Habib Fulan ini terkecuali wajahnya mirip dengan Rasulullah. Misalnya Habib Umar mirip dengan Rasulullah, Habib Ali Al-Jufi mirip dengan Rasulullah, Habib Abu Bakar As-Sigab mirip dengan Rasulullah, padahal wajahnya berbeda-beda. Ini adalah bukan berarti wajah Nabi seperti mereka berubah-ubah, bukan. Tapi karena mereka mengistihdorkan Nabi di hati mereka, maka wajah Nabi ada pada wajah mereka. Itu istihdor. Kita diajarkan istihdor di dalam salat. Kita diajarkan menghadirkan Nabi di dalam salat. Makanya banyak ulama mengatakan, tidaklah aku bermimpi Rasulullah kecuali wajahnya seperti Al-Habib Ali Al-Jufri, seperti Al-Habib Umar, seperti Al-Habib Fulan, seperti Kiai Fulan, seperti Kiai Khalil Bangkalan wajahnya. Bukan berarti wajahnya seperti mereka-mereka, bukan. Tetapi wajah Nabi SAW ada di hati mereka, sehingga orang melihat wajahnya
orang tersebut seperti wajah Nabi. Saya lihat kamu wajahnya seperti Habib Fulan, kadang berubah jadi Habib Fulan, kadang berubah jadi Kiai Fulan, kadang. Bukan berarti wajahnya berubah-ubah, tidak. Tapi karena istihdar salihin di hati mereka senantiasa tersambung, terkontak, maka seolah-olah kita melihat. Seperti gambar yang ada di laptop ini disampaikan ke proyektor. Bukan berarti proyektornya itu, gambarnya itu, bukan. Tapi ada di sini. Karena ada sambungan robitohnya, maka seolah-olah proyektornya gambarnya itu. Kalau dicabut proyektornya nggak ada. Ketika kamu mencabut para orang-orang soleh di hati kamu, lepas kamu dari zahir dan batin. Ini berbahaya. Ketika kamu mencabut dari guru kamu yang soleh, mursyid kamil misalnya, maka setan nggak takut lagi sama kamu. Kenapa? Nggak ada sosok orang soleh di wajah kamu, nggak ada sosok orang soleh di pribadi kamu, nggak ditakuti lagi oleh setan dan jin. Tapi ketika kamu mengistihdorkan guru-guru kamu yang soleh, mursyid-mursyid kamu yang kamil misalnya, maka mereka takut bukan karena kamu, tapi karena guru-guru kamu yang soleh. Bukan karena wajah kamu lebih serem daripada jin, tapi karena ada aura wibawa di wajah kamu, karena kamu selalu mengistihdorkan orang-orang soleh di hati kamu. Begitu. Makanya guru-guru kita tuh mengajarkan ketika ziarah itu, Allahumma inna nastahdir ruhaniyat tahira sahib hadzal maqam fi hadzal majlis. Para guru-guru kita, para habaib, para kiai itu mengajarkan begitu, ya Allah, hamba niat menghadirkan ruh suci sahibul maqam ini di sini ya Allah. Begitu. Supaya merasakan kehadirannya, supaya berasa duduk bersama mereka, dan auranya kecipratan, barokahnya kecipratan untuk kita. Itu adalah tentang sedikit buku Al-Madadus Samad. Al-Madadus Samad. Maka cara menyambungkan mendapatkan Al-Madadus Samad, kamu harus melakukan prinsip dan manhaj guru-guru kamu yang soleh. Jangan jauh dari guru-guru mereka. Makanya Syekhona Khalil Bangkalan itu ketika memberikan tongkat dan ayat Toha tadi itu, ayat itu lanjutannya khud wala takhab. Ambil. Jangan ragu. Ambil. Ayo kembali ke tongkat ini. Ayo kembali ke prinsip tongkat yang diberikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Jangan jauh dari prinsip ini. Khud wala takhab.